eleke penyono iku adzabul hadithi luwe goroe omongan. Muttafaqun alaih utawi iku hadis muttafaq alaih dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, Iyakum wadhan, menghindarlah, takutlah daripada prasangka yang buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya berprasangka yang buruk adalah paling bohong-bohongnya pembicaraan. Ampun banyak sangkun saben tentang pembahasan tentang suudzon nikah. Hadis sebelum menikah juga pernah kita bahas tentang apa suudzon. Balik boleh nikah karena suudzon ben husnudzon ben suudzon nikah adalah satu perbuatan membedakan antara orang se kuat iman dan orang se tak kuat iman. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua perkara yang tidak ada sesuatu apapun di antara kebaikan yang mengungguli daripada keduanya. Husnudzan billah, berprasangka baik kepada Allah, wa husnudzan bi'ibadillah, dan berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Dua perkara nikah adalah perbuatan setada mengungkuli dalam kebagusan. Dua nih. Artinya puncaan al-khair, puncaan kebagusan berada dua perkara. Bagus nyangkah, bagus penyangkah deka Gusti Allah, dan bagus penyangkah deka hamba-hambana Gusti Allah. Wa khoslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr, dan ada dua perkara pula yang tidak ada di antara keburukan yang mengungguli keduanya. Keburukan si paling mentok, keburukan yang paling tinggi, dan tidak ada yang mengungguli ketinggian dari buruknya nikah. Coba nikah paling tinggi wis. Napa nikah? Suudzon billah, berprasangka buruk kepada Allah, wa suudzon bi'ibadillah, berprasangka buruk kepada hamba-hambanya Allah. Paling bagus dari amalan nikah husnudzon dekat Gusti Allah. Perkara paling coba engki penikah suudzon, coba penyangka dekat Gusti Allah. Naudzubillah. Memang terkadang setan ini terus menerus untuk menjebak kita dalam jebakan-jebakan setan berupa suudzon ini adalah kadang-kadang terbesit dalam hati. Karena tocuknya setan ini untuk mengganggu iman kulibi sampian. Pasti benar. Kadang-kadang orang seahli ibadah pun, orang sandi ilmu sekalipun, tetap di setan ini kayak masuk dengan cara-cara semacam nikah untuk supaya orang nikah jadi orang saya coba cara penyangka coba dekat Gusti Allah, baik nikah tertimpa musibah atau tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan atau apapun saya yang bereng aben nikah tak mampu aben neremah, tak mampu aben ngedepin perkara nikah lah ya Gusti Allah rada remes karepana. Lah, mun beda orang pun mulai genjung, beda rasa keraguan-raguan, setan masuk lagi. Akhirnya minimal orang lagi suudon ke Gusti Allah. Berhasil pun. Makanya nyangka coba dek Gusti Allah ni perbuatan paling coba. Nomor dua nyangka coba deka hamba-hamba Gusti Allah. Sehingga Al-Habib Abdul Al-Haddad ning kitab Risalatul Muawanah wal Mudhaharah, beliau menjelaskan ketika kita menjumpai seseorang yang melakukan kemaksiatan, apakah kita boleh berprasangka buruk kepada mereka?
Kalau kemungkinan masih ada kemungkinan ihtimal, kemungkinan bisa terjadi, kata beliau, wa ghayatu husnudzan bil muslimin alla ta'taqida syarra fi syai'in min af'alihim wa aqwalihim wa anta tajidu lahu muhmilan fil khair. Batas maksimal berbaik sangka kepada umat Islam, hendaklah kamu tidak meyakini buruk sedikit pun daripada perbuatan umat Islam, baik perkataannya atau perbuatannya, selama kamu masih bisa mendapati penafsiran-penafsiran yang lain, ihtimal. Kemungkinan orang ini melakukan kebagusan, maka cek suudzon mun ngak nikah. Mun ki bisa husnudzon, sekalipun maksiat fi aqwalihim wa af'alihim, kemungkinan apa kemungkinan orang ini bisa tobat. Nah, kemungkinan orang ini melakukan kemaksiatan karena bodoh, karena tak tahu apa yang bodoh, tak hokome karena tak ngerti. Namun ihtimal, kemungkinan bada kebagusan dalam orang gelak, maka jangan Allah ta'taqida syarra fi syai'in min af'alihim wa aqwalihim, maka kamu jangan meyakini keburukan yang terjadi kepada umat fi af'alihim wa aqwalihim, baik dari ucapannya atau perbuatannya. Kemungkinan orang dia bisa husnudzon nih, cek sampai suudzon. Mungkin deki orang ria atau deki malam atau tobat terima engkau belum tentu kan ki husnudzon nih kan, padahal pun jelas maksiat. Padahal pun jelas maksiat. Fa illam tajid lahu muhmilan fil khair kal ma'asi fa nihayatu husnudzon bimartakabati bimartakibiha antanhahum anha. Maka jika kamu tidak mendapati penafsiran, tidak ada ihtimal kemungkinan seperti itu, wah orang kira tak kira tobat masalah, mungkin orang tak gelem ambur ya, maka tetap surah husnudzon ndak remak. Mungkin iman orang ria deki bisa ambu dan meninggalkan kemaksiatan, terus ndak remak carana kalak tananga ajak untuk atobat. Benih sampean memvonis orang gelak si maksiat, wah tak mungkin atobat, berarti suudzon. Mun enten paling tidak mun pada tada kemungkinan orang ria pacet lah mulai bilan ida dari ria, kemungkinan kecil atobat, tetap secara husnudzon. Cara husnudzon entaren teguk tananga aja katobat, jak peneng, jak peneng. Nasehatin orang dia apa manfaat ben mabuk, apa ben manfaat dia ajudi, apa ben manfaat dia, sehingga orang gelap benar-benar al-intiha anha wa tarkil israr alaiha, meninggalkan terus menerus. Israrnya mana mun ngelakonin dosa ini kan mana israr. Mun istiqamah istilzamu ta'ah, istiqamah tak bisa engkau mun tak ngerasain orang tak nyaman kadung istiqamah, bener istiqamah aja nyaman. Mun tak ngeberdorong kok tak nyaman kadung istiqomah. Istiqomahnya ke istilzamu ta'ah, terus menerus ngelakonin taat dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mun maksiat terus menerus ani keban istiqomah tapi israr, netepi perbuatan dosa niku jenenge israr. Mun istiqomah netepi perbuatan taat niku jenenge istiqomah. Mun kemungkinan mungkin orang dia bisa tobat, mungkin orang dia bisa ambu, tetap husnudzon. Mun tak bisa, ada kemungkinan karena akan cabik ria, ada kemungkinan untuk tak tobat karena pergaulannya kata jeria, teguk tananga entaren ajak untuk tobat. Belajar dan ilmu agama, berarti orang yang takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah dek Gusti Allah tak oleh suudzon, karena ini perbuatan sepaling cuba. Dari segala perbuatan kecubaan apapun, ada selebih cuba ingatnya kecuba dekat Gusti Allah. Bahkan orang sesuudzon dekat Gusti Allah nyangka tu sana tak sapora, nyangka tobat tak terima, nyangka na cuba dekat Gusti Allah tu sana tak sapora tobat tak terima, ane kelebih raja tu sana tebeng tu saya lakonin sekalipun seluas lautan.
sekalipun tu sana menjulang tinggi setinggi langit, luas seluas samudra, keng le cuba penyangka ke Gusti Allah kelakuan ngak nikah lebih raja tu sana selakonen daripada tu sana sudzon. Apa? Karena abad nyangka cuba dah ke Gusti Allah, sedangkan Kanjeng Nabi pun lah debu ada perbuatan selebih cuba, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minasyar, ada perbuatan, dua perbuatan setada mengungguli kejelekan cubaan dari dua perbuatan nikah, su'udzon billah wa su'udzon bi'ibadillah. Cuba nyangkah dekah Gusti Allah, cuba penyangkah dekah hamba-hambana Gusti Allah. Bari haul Al-Habib Umar bin Husain Ba'agil, beliau guru dan kaula Ustaz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, ketika rohah beliau menjelaskan tentang husnudzon. Kalau orang yang soleh berpakaian seperti orang yang toleh, orang yang bernasab mulia, orang yang bernasab baik, akan tetapi berpakaian yang seperti pakaiannya preman, berpakaian seperti orang yang ahli isyan, orang yang ahli maksiat, jangan kamu salahkan mereka yang bersuudzon, yang buruk prasangkanya karena kamu telah berbuat atau berpakaian sehingga mereka ada unsur suudzon. Cak salah aki, ya wajar orang suudzon. Apa? Karena abang mah pakai nak ada jeria. Ini contoh kulah bi sampean lek yang kepreng bagus, alhamdulillah manter baik bagus ongku, karena sampean husnudzon ke kula. Saumpama entar ketretes wak dua ane dalam bireng bini gila kula nikah, apakah orang kira-kira husnudzon? Kemungkinan kecil, kemungkinan besar suudzon. Anu apa dak kriya? Wah demak Gusti medak kriya. Wah tak beres ria, tak beres ria. Lecek salah aki mun beda orang suudzon ngak nikah karena kula napa masuk ke tempat orang tuhmah, tempat orang seberprasangka buruk kayak kasah. Istighotsah yang gereja tak kira, bersolawat bersama tak kira, berzikir bersama kita tak kira. Ki mungkin beda sebagian orang masuk ke tempat nikah tapi tujuan untuk dakwah beda. Tapi cak salah aki mun beda orang nikah suudzon. Ana karena sampean apa pakai perbuatan menimbulkan orang lain untuk berprasangka buruk, berprasangka coba gara-gara sampean pakai apa. Nah, teti husnudzon nikah mun saumpamana kelero, sama kelero, tetap sampean oleh ganjaran. Can kok ngaku kiai tak maleng. Mun maleng bisa pakaian seperti ulama. Orang sebejat bisa berpakaian nyerupain orang-orang sesoleh, sehingga nyangka yang bagus padahal yang bejat. Cak sampai orang sesoleh nyerupain da orang secoba. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang nyerupain sekedar pakaian sekalipun mangkana kula da anak-anak. Napa neka pakaian, napa neka potong na bukan pakaian na. Orang re mulai nyangka bi orang mulai orang re niru orang-orang sefasek, sefajir, selacot. Isi kejak nero sekapinda. Lemun orang coba nero orang bagus pantas, le orang bagus nero orang coba. Ya pantas orang resuudzon. Cak orang bagus dia, santre, ulama, kiai. Tapi pakai nggak preman. Kan tak wajar nggak nikah. Akhirnya orang suudzon. Ya wajar, mon orang sebejat, orang coba berpakaian sebagai orang sesoleh, pantas lebih asa dari reng abentroy kocak reng bagus. Lah, menghindar dari sesuatu hal yang memungkinkan orang nikah suudzon nikah harus. Cek salah lagi orang mon suudzon ke sampean, mon sampean tak bener kelakuan. Menutup diri kok maletek kocak ustaz tek yolo kiai kok main sekak pinggir rembong. Bene sini kecaran orang wah ngocok ya. Muruk main sekak, sangkun sekak tak dosa. Tapi karena orang moro beda suudzon, selebaran panda tak dosa selama nutupin aurat. Saumpama gula, selebaran panda, ya tak dosa, tak kelambian, tak
tak usah aja lah neng embong daerah mah minha sutris berarti aja dijak salah aki padahal niat aku lah sapa aja engkau bi orang rek kocak orang coba sapa aja engkau ada menutup diri tak nampakkan diri bener sini ke menampakkan diri justru sampean berarti membuat orang lain ini kesuudon ke sampean dosa kian nika nah cek sampai andi prasangka coba dekat Allah prasangka coba dekat hamba-hamba na Gusti Allah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu warḍah beliau satu saat berjalan di satu tempat bersama orang-orang yang cinta kepada beliau. Nah, santrena muhibbin orang yang saya cinta dengan beliau. Depak nang situng tempat beda orang tergeletak neng pinggir jalan dalam keadaan mabuk. Tercium aroma alkohol atau beda butol saya mengarah de orang ini mabuk. Teler. Maka Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani melewati begitu saja tanpa menghiraukan orang tersebut. Ayo loh, ya Abdul Qadir, hal huwa qadir? Syekh Abdul Qadir noleh. Naam, huwa qadir. Dan Syekh Abdul Qadir. Santre pun santreh mulai pegel. Aban mabuk, aban orang preman kok ngolok Syekh Abdul Qadir dir. Ya Abdul Qadir, hal huwa qadir? Tanya aki ngak ni kebisi pemabuk gila. Ya Abdul Qadir, hal huwa qadir? Pertanyaan kedua. Syekh Abdul Qadir mulai berubah wajahnya. Mulai ketelak susah, sedih. Naam, huwa qadir. Pertanyaan ketiga. Ya Abdul Qadir, hal huwa qadir? Wahai Abdul Qadir, apakah Allah Subhanahu wa taala mampu? Pertanyaan Syekh Abdul Qadir nangis fabaka bukaan syadida nangis dengan hebat nangis sampai santri-santri nah ya Syekh omongan apa nih kak orang mabuk mayu bekika apa yang membuat kamu menangis seperti ini wahai Syekh Abdul Qadir saya ngocak bener ulama saya ngocak bener bagian dari sulaha orang-orang saya soleh preman wa tepat mabuk. Syekh Abdul Qadir pancet nangis ambu. Naam huwa qadir, naam huwa qadir, naam huwa qadir. Si pemabuk nyengke. Bareng pun Syekh Abdul Qadir tenang. Santreh pun mulai gelisah. Bertanya-tanya terus di dalam benak pikirnya apa saya paham yang dari pemabuk. Ini adalah pertanda satu pertanyaan jika ditanyakan kepada orang yang cerdas akal pikirannya akan mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Pertama, ya Abdul Qadir, wahai Syekh Abdul Qadir, hal huwa qadir? Apa Gusti Allah kebesah? Naam, kebesah. Maksudnya apakah Gusti Allah nikah kebesah nerima tobatku lah? Naam, huwa qadir. Bahkan Gusti Allah mampu menjadikan dosa-dosamu, kejelekanmu akan diganti kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadir, maha mampu. Pertanyaan kedua. Ya Abdul Qadir, hal huwa qadir? Wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah taala mampu? Mulai berubah, mulai pucat. Apakah Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan saya seperti kamu? Padahal saya pemabuk. Apakah Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan aku seorang wali yang sama seperti kamu? Syekh Abdul Qadir mulai berubah wajahnya. Nah, huwa qadir. Iya. Allah taala maha mampu, maha kuasa. Bisa membolak-balikkan keadaan. Berempat orang dalam keadaan kafir tapi yang akhir umur husnul khatimah, diberi keimanan, diberi hidayah. Pertanyaan terakhir Syekh Abdul Qadir saya tak kuat. Ya Abdul Qadir, hal huwa qadir? Wahai Abdul Qadir, apakah Allah Subhanahu wa taala mampu? Naam, huwa qadir. Nangis detik. IRTN bi Syekh Abdul Qadir Jailani. Pertanyaan terakhir, apakah Allah Subhanahu wa taala mampu? Kulah neng ma koma tempat sampian neng tempat kula. Sampian laku dadi pemabuk.
Mun sampian ajawab Allah Ta'ala mampu menjadikan saya seperti kamu seorang wali, apakah Allah Ta'ala mampu menjadikan kamu seperti saya? Nangis Syekh Abdul Qadir. Naam qadir. Naam huwa qadir. Masya Allah. Bagaimana husnudzon Syekh Abdul Qadir seorang pemabuk. Masih kemungkinan akan terjadi. Kemungkinan orang si pemabuk gelak bisa tobat terima, kelas, hilang, tunggu sana. Kemungkinan setiap orang yang coba laku yang bagus, engkau belum tentu. Anehkah? Bagaimana Syekh Abdul Qadir? Kemungkinan ngak nekah singkat tak suudzon sekalipun do orang si pemabuk sekalipun. Karena kemungkinan ki ihtimal mungkin engkau bisa jadi orang kada jiria, atau orang ria bisa jadi ngak engkau, atau engkau lebih sarah dari orang ria. Allah Ta'ala maha mampu segala-galanya. Maka tidak ada celah, tidak ada ranah untuk kita berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Hindarin coba penyangka. Nah, mun sampian husnudzon ka orang sekalipun kelero, sampean tetap oleh genjerna. Ngaku orang nyangka orang bagus, ternyata orang coba tetap genjer bi Gusti Allah. Genjer bi Gusti Allah. Daripada sampian nyangka coba do orang sesoleh, ternyata orang gila orang sesoleh. Mun orang husnudzon tak kira todus, ada orang kastah merga husnudzon tak ada. Ada orang kasta sebab bagus penyangka sobung. Husnudzon ada taubat. Mun todus karena salah sangka, iya. Suudzon atau bet. Nih Al-Fakir pernah. Mari kula cerita lagi sebenarnya. Ini sampean tak kok lupa. Antarana husnudzon bi suudzon. Mun husnudzon Syekh Abdul Qadir ki buru. Beda orang sesuudzon. Kejadian nyata, kula tibi salat berjamaah maghrib berning susuan masjid. Kula supir kanca kula. Mari salat maghrib kula toron untuk meneruskan perjalanan. Toron dari masjid beda orang pakai surban. Cium bi kanca kula nelek balik. Assalamualaikum. Salam. Dah melek malek deui tanang jajan kula. Kula nang tanya banyak orang masuk le mobil, kula tanya salaman bi saya sampian. Alhamdulillah tak tahu mana pangki bi ya Amir, ya pangki bi ya Amir almarhum ya Amir susuan. Oh gelak benda ya Amir, gelak Jamali kasa. Oneng Jamali ya selempo ya sono kompor bal kompor biru lempo saya tahu kelampian do almarhum kan apa surbanan. Bener ya Amir, bener kasa Jamali ya Amir tak ngak nih kasa supir kitikel angok Jamali sangkah Yai Amir daripada Yai Amir sangkah Jamali. Oh bener ya. Ada namanya mana husnudzon tetap gencer apa nyom tanang Yai Amir lah daripada Yai Amir saya kocak li Jamali desa Jamali jam masuk padahal kiai lah husnudzon ngak nih tetep gencer nih beda orang bedor nih saku kiai kula ngaku santren nah dak Madura nih kasurbanan kula surbanan bilon wak ku tayam pelope kantel takku aja kantel tak tahu tak kau keler ya beun bila tu enjak engkau cerita lebar apa jangan ring beun dia salam entar sulah aja bener gula kiai saya kasih apa seporan pausa seporan man menyaman jangan kau jadi kamu ya oleh kan pes tak kantil dia aja jadi mau oleh asiol nih kebiasaan swiwit oleh berarti mulai asiol ya cair dia lidah makan todus karena lah suudzon ponan. Napanya mana tak napa husnudzon ngaku kan napanya mana daripada kule napa orang ya sangku kiai sangku bene kiai angok nyangka reng biasa sangka kiai kita pate todus songku
Cek saking ngetek kalak ya pada genjer kok serugi dia. Karena lah niatnya pun lah catat ini Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi perbedaan sangat drastis, perbedaan sangat banyak antara orang yang husnudzon billah wa biibadillah dan suudzon billah wa suudzon biibadillah. Taib. Hadirin saya sangat badan kul muljaki, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzon billah azza wajal. Janganlah salah satu di antara kalian mati kecuali sudah mempunyai prasangka baik kepada Allah. Cek teh mate kecuali mate andi prasangka bagus dekat Gusti Allah. Karena nek hadisan narangaki bahaya tentang bahaya suudzon. Iyyakum wadhanna, takutlah kamu kepada prasangka buruk. Fa inna akdzabal hadits fa inna dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya prasangka yang buruk adalah akdzabul hadits, paling bohong-bohongnya pembicaraan. Benih kadzib biasa, tapi napanya akdzab, paling carpak ka orang ya, jadi orang suudzon dekat Gusti Allah, suudzon dekat hamba-hamba Gusti Allah. Maka aku lebih sampean pelajarin nikah. Mun kira apun mulai masuk angin iman nikah. Iman mulai masuk angin. Mulai coba penyangka dekat Gusti Allah. Yang kau mek yo makedok bi pangeran. Cek tak nemu nyaman saka. Tak nemu yang rasa kali abur. Mulai lah, mulai ngak nikah, maka kau leban panjenengan harus engak cek bahwa Gusti Allah ya tak bakal memberikan keputusan kecuali keputusan pasti terbaik. Napa nikah bodoh musibah, napa nikah bodoh bencana, husnudzon bega Gusti Allah. Mungkin beda hikmah saya beda neng dibalik kejadian nikah, mungkin beda kenceran saya sedia aki saya sangat raja, bahkan kuaku neng akhirat cek saking orang ria tahu dak kekencerna musibah saya terjadi, maka orang ria terus minta odik boleh keng minta musibah dak Gusti Allah. Saking diri raja dak kenceran mon oleh musibah syukur sabar, tapi mon tak sabar musibah saya terjadi lebih raja musibah kehilangan kenceran, musibah kepatian, musibah kehilangan, musibah napa bes terjadi nikah aneka dalam musibah. Tahukah anda ada musibah yang lebih besar daripada ini? Apa? Musibah kehilangan pahala daripada musibah. Nikah paling raja a'zamul masaib, paling raja-raja kenceran, paling raja-raja musibah. Musibah kehilangan kencerna musibah. Karena orang yang capak musibah mestinya sabar. Kelaban sifat sabar nikah bakal meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin, ay inna rahmatallahi ma'as sabirin. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Ya jaro sabar tok. Sabar tok. Saya beri apa? Bereng sake sabar, saya sabar tok beri. Sombong sekone nyo ya pesabar. Genjer neraja mon ban sake. Sabar, bensin larang sabar, dan nak kentos akin cera kada cagaknya. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fima yurwih an rabbih, menceritakan firman Allah yang tertulis di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi fa in dhanna bi khairan falahul khair fala tadhunnu billahi illa khaira. Aku menuruti prasangka hamba-hambaku terhadapku, jika ia berprasangka baik terhadapku maka baginya kebaikan, namun sebaliknya jika dia tadi itu berprasangka buruk kepadaku maka keburukan pula akan didapatnya. Falyadhun nabi masya, silahkan hamba-hambaku sekalian mau berprasangka apapun kepadaku, ketahuilah kamu akan mendapatkan sesuai prasangkamu kepadaku. Ana inda dhanni abdi bi falyadhun nabi masya. Saya kata Allah tergantung prasangkamu kepadaku.
falyadhunna bi ma sya. Terserah benar sangka apakah engkau, terserah. Mun nyangka bagus falahul khair, maka fala tadhunnu billahi illa khaira. Jangan sekali-kali berprasangka kepada Allah kecuali berprasangka yang baik, malih oleh kebagusan dari Gusti Allah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, walladzi la ilaha ghairuh, demi Allah zat yang tiada Tuhan selainnya, ma u'tiya abdun mu'minun syai'an khairan min husnidzan billahi azza wa jal. Tidak ada anugerah pemberian yang paling besar dari Allah yang diberikan kepada seorang hamba selain baik prasangka kepada Allah. Walladzi la ilaha illa ghairuh la yuhsinu abdun billahi azza wa jal adh-dhanna illa a'tahu Allahu azza wa jal dhannah. Demi Allah, tidak ada seorang hamba yang beriman kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya kebaikan pula. Kenapa? Bi annal khair fi yadihi, karena sesungguhnya segala kebaikan fi yadihi ada di tangan genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu memberikan segala-galanya. Mun kulit sampean nyangka bagus dah orang sesoki, karena sampean asangka bagus dah orang sesoki, tak bekal mulai kelaban ngebe tanang sehampa tangan sekosong, karena orang sesoki kila terkenal orang selampe sampean husnudzon mesti abri. Boleh dalam ada Gusti Allah makiknya kayak coba. Bukankah ada orang sesoki selampe sampean tak bengal coba penyangka, karena orang yang terkenal lampe. Arapa ada Gusti Allah menciptakan langit dan bumi ki bedes sangka coba ada Gusti Allah. Nah, oleh karena dinto Gusti Allah tergantung napanya mana prasangka daripada seorang hamba. Cek sampai andi dua nikah. Sehari perbuatan dua nikah, husnudzon dekat Gusti Allah, husnudzon dekat hamba-hamba Gusti Allah. Hindarin dua perkara, napa nikah? Suudzon billah wa suudzon bi ibadillah. Nikah mon tertanam tertancap dalam ateh kun panjenengan singget tada keraguan-raguan sama sekali. Iman semakin kuat, maka sifat-sifat Gusti Allah si Maha Agung, si Maha Bijaksana, si Maha segala-galanya bakal semakin memantapkan keimanan kul panjenengan. Dadi mun ketika bedeh jebakan-jebakan sing ngakne ke diri setan, bedeh rayuan-rayuan sing ngakne ke diri setan, wis buang mulai kan are durir ya. Are penyakit ya. Sebakan ngemposen dek iman kulit sampean dengan cara suudzon dekat Gusti Allah. Suudzon dekat Gusti Allah, mantar muka kaul mancinengan ebrina dua kebagusan deka husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah, bisa coba bisa bagus penyangka ke Gusti Allah benda ke Gusti Allah ben hindarin dari dua kelakuan saya coba yang kita neka suudzon billah wa suudzon bi ibadillah. Jadi ketika nyongok orang setuah, maka orang kelak husnudzon, ari amal lebih banyak dari engkau, sujud lebih sekut dari engkau, Al-Quran lebih banyak hataman dari engkau. Ketengal kanak kene juga husnudzon, andi prasangka bagus, ari kanak kene tak catat tu sana, tetapi engkau sehingga tak nemu orang selebih coba dari aban nyana, aban nyangka, aban adalah orang yang sepaling bejat, orang yang sepaling bodoh, orang yang sepaling tak gena di atas dunia. Da orang gila sekalipun, Arya tak hisap kuaku dengan akhirat, tetapi engkau hisap dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, congo Sayyidina Uwais Al-Qarani, bagaimana beliau tingkat husnudzon, sampai ada seekor anjing pun beliau tak pernah nyangka coba suudzon. Ketika Sayyidina Uwais Al-Qarani ada beneng situng tempat, saya sangat kumuh, saya sangat neng sarpaan neng tempat sampah. Ada beliau neng pengkira patek senajis kila. Ya kalab kul mimma yalik wa ana akul mimma yali. Wahai anjing, makanlah apa yang ada di sekelilingmu, aku akan makan apa yang ada di sekelilingku. Aku tidak merasa lebih baik daripadamu kecuali kelak di akhirat, ketika aku mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang lebih kecil daripada rambut, yang lebih tajam daripada silet. Mun engkau mampu ngelebatin jembatan Shiratal Mustaqim, ana khairun minka, berarti engkau lebih bagus daripada. Tetapi mun engkau terblecar saat jeriah, maka engkau masuk ke neraka jahanam, maka ben lebih bagus dari engkau. Patek hukum najis. Beliau kita nyangka bagus dari
seekor anjing gila. Bagaimana beliau merasa orang yang paling tak genap, merasa orang yang paling bejat, merasa orang yang tak berharga. Terus dia remah keadaan kulit sampean. Oleh karena itu ayo dalam hati nikah tanam, tancapkan dalam hati sedalam-dalamnya untuk selalu husnudzon, nyangka bagus. Adapun beliau juga pernah cerita Al-Ustaz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau pernah cerita ke gula. Wingi ono dayo. Beliau ini kan mau pagi biasanya banyak pengemis-pengemis. Setiap pagi, beri tung situng orang ini beri pon kira sekian pon pak tepaan pon tepak sakone tepak banyak karena pon sekarepan beri ini. Setiap pagi pasti ada orang yang minta-minta itu beliau nih. Setiap pagi. Beda orang pakai kaos biasa, pakai celana ku kreksek. Akhirnya beliau memanggil satu khaddam untuk menyiapkan uang, menyiapkan obeng PC ini kah. Fulan, ambilkan uang ini, batin amplop. Oh ya, mari silakan masuk. Temu nih. Beliau andi prasangka ada orang minta dari pakaian. Oh dari mana? Dari Singapura, Bib. Oh Singapura, jauh ya. Mulai burung ponan. Amplop gelek sabak ya Habib. Saya begini sampai pinggir. Oh dari Singapura. Oh ya. Ada apa? Begini. Saya ini mengikuti kajian-kajian antum Habib dari Singapura. Alhamdulillah kami banyak mengerti tentang ilmu agama dari radio antum Surah Nabawi ataupun dari YouTube Sunsal TV. Alhamdulillah akui kami sebagai santri Habib. Oh insyaallah. Tidak keliru sampean menganggap saya sebagai guru kata beliau. Tidak Habib kami. Ya khair, insyaallah mudah-mudahan manfaat, mudah berkah. Tak kreksek nih kayak kalah. Ini Bib, apa ini? Sedikit untuk membantu pembangunan di pondok sedikit. Pese sekreksek ya Pak. Dolar Pak. Congop ya Habib. Tang pese saya bahagia. Berapa ya orang? Jadi orang ria meri pese ka engkau ria nyangka ada orang ria mentar ya ria minta bantuan tapi engkau saya bantu todus engkau kata beliau isin nang awak dewi wis udzon nang wong iku mang boleh tak pikir wongku katen jalo dari pakaian cek sandalan jepit pakaian biasa tak ada pakaian jas pakaian apa tak katon cek orang ini ke orang soki sekreksek dolar sahabat 40 ribuan kau ono dayong ngono maneng jan Habib. Ya mon lah ngak beendere lah apa nasi husna ya lah katon aja sama rang-rang nagu PC deh iri. Tak mesti doi lah kata dia potongan. Aja. Bener suudon bener dari potongan tak ngeneng ben lah. Masya Allah, mentarmu ke ilmu manfaat ya. Jadi hindarin suudon, jangan sampai ngal-bengal napa, angok sampean husnudon, tapi kelero daripada sampean suudon, deki kelero. Atau obat sampean ada taubatah husnudon, ada taubatah husnudon. Tetap gencer tining Allah Subhanahu. Walaupun kelero, engkau meri, can kok ngaku ring bener ternyata ring coba, tapi sampean husnudon tetap oleh gencerna. Ya. Mantar moga ilmu manfaat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin. Ya Allah. Allahumma salli sallim alaihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil غافلون الله